warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwandi, mahasiswa Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Prodi PPKN, kelas 01 PPKE 002 reguler C Universitas Pamulang, untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Karakter dan Kepramukaan dengan dosen pengampu Bapak Ruli Hardi SPD MPD, yaitu tentang ziarah makam pahlawan. Situs Cagar Budaya Makam Pahlawan Seribu merupakan salah satu situs cagar budaya yang terletak tidak jauh dari Universitas Pamulang, Kampus 3 Victor, yaitu di daerah Kademangan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Situs Makam Pahlawan Seribu sangat berhubungan erat dengan sejarah bangsa Indonesia sendiri. Secara garis besarnya, Indonesia sudah merdeka sejak tahun 1945. Tetapi di daerah Serpong masih diduduki oleh tentara Nica atau Netherlands Indies Civil Administration. Saat ini masyarakat lebih mengenal tempat ini dengan nama Seribu Serpong. Meski namanya Seribu Serpong, bukan berarti ada 1000 makam pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan yang memiliki luas 9.835 meter persegi. Hanya ada 238 makam pahlawan yang ada di sini, ditambah dua makam lagi, sehingga total semuanya adalah 240 makam. Seluruh makam seperti berseragam, dicat warna putih dengan sedikit warna merah pada bagian atas nisan, sebagai perlambang bendera merah putih. Wiwarna yang gagah berani mereka perjuangkan hingga titik darah penghabisan. Maka dari kata 1000 itu bukan berarti ada 1000 makam pahlawan yang ada di sini. 1000 itu diambil dari teriakan kalimat penggelora semangat perjuangan dalam menghadapi penjajah Belanda, yaitu dari kata serbu. Tapi ada yang menyatakan 1000 itu menjadi pilihan kata yang paling tepat untuk menggambarkan secara simbolis betapa banyak jumlah warga masyarakat Banten yang ikut berjuang melawan penjajahan Belanda pada waktu itu. Termasuk banyak pula yang gugur di medan peperangan tersebut. Di monumen daftar nama-nama para pahlawan di Taman Makam Pahlawan ini terdapat 151 nama pahlawan dan sisanya sebanyak 87 makam tertulis sebagai pahlawan tak dikenal. Adapun tambahan 2 makam baru posisinya saling berdampingan dan terletak di sebelah kiri monumen segitiga yang berbentuk mirip ujung senjata tombak. Kedua makam itu atas nama almarhum Haji M. Mugni Sastradipura bin Haji Asnawi yang wafat pada 31 Januari tahun 2000. Seorang personil militer yang pangkat terakhirnya adalah kolonel atau purnawirawan. Dan di sebelahnya persis adalah makam almarhumah Hajah Ratnaningsih Mugni binti Samsuri Parta Supatma yang wafat pada tanggal 7 April tahun 2003. Makam pasangan suami istri ini tak lain adalah merupakan makam orang tua dari Wali Kota Tangerang Selatan, Dr. Andes Haji Benyamin Dafni. Pertempuran di Serpong pada akhir bulan Mei tahun 1946 terjadi karena serangan laskar-laskar dari Banten terhadap tentara Belanda. Serangan itu terjadi karena Banten merasa terancam dengan didudukinya Serpong oleh Belanda. Beberapa hari setelah Serpong diduduki oleh Belanda, pada tanggal 23 Mei 1946, pasukan laskar dari desa Samperen, Kecamatan Maja, suatu tempat yang dekat dengan garis demarkasi, berjalan menuju Serpong. Pasukan berkekuatan 400 orang di bawah pimpinan Kiai Haji Ibrahim. Sesampai di Tenjo, pasukan bergabung dengan pasukan laskar dari Tenjo yang dipimpin oleh Kiai Haji Harun, seorang ulama yang terkenal sebagai Abuya Tenjo. Laskar Tenjo berjumlah sekitar 300 orang. Pada tanggal 25 Mei 1946, kedua pasukan tersebut dengan menggunakan senjata tajam terus berjalan menuju Parung Panjang, tempat di sebelah barat Serpong. Di sepanjang perjalanan menuju sasaran, pasukan bertambah terus, diantaranya dari pasukan dari Kampung Sengkol yang dipimpin Jarot Tiking.
pasukan dari Rangkas Bitung yang dipimpin Mama Hashim, dan pasukan laskar pimpinan Nafsirin Hadi dan Muhammad Mansur. Pada tanggal 25 Mei 1946 malam, para pimpinan pasukan berunding untuk mengatur siasat pertempuran. Esok harinya, pada tanggal 26 Mei 1946, Serpong diserang. Pasukan pimpinan Kiai Haji Harun menyerang dari belakang, sedangkan pasukan pimpinan Kiai Haji Ibrahim, pasukan pimpinan Mama Hashim, dan pasukan pimpinan Muhammad Mansur menyerang dari depan dengan melalui jalan raya Serpong. Dalam gerakan menuju sasaran, pasukan mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir itu membuat pasukan Belanda waspada dan siap mengambil posisi di tempat-tempat yang strategis. Pasukan Laskar Banten terus merangsek maju dengan mengumandangkan takbir, dan pasukan Belanda gencar menembakinya sehingga korban berjatuhan. Suara takbir lambat laun melemah dan akhirnya tidak terdengar lagi, dan pasukan Banten sekitar 200 orang gugur, termasuk Kiai Haji Ibrahim dan Jarotiki. Untuk mengurus dan memakamkan jenazah para korban, Nafsirin Hadi berhasil menemui pimpinan tentara Belanda, seorang Letnan Knil. Permintaannya dikabulkan dengan mengatakan, saya diharuskan memberikan Tuan izin untuk menguburkan jenazah-jenazah itu, tetapi hanya oleh 4 orang dari pasukan Tuan, dan pada pukul 6 sore Tuan harus sudah meninggalkan tempat ini. Begitu kata tentara Knil. Atas persetujuan pimpinan tentara Belanda, para korban itu pada tanggal 27 Mei 1946 siang dikubur secara massal di dalam 3 lubang besar. Namun tempat pemakaman itu kemudian diberi nama Makam Pahlawan 1000 yang terletak di Kampung Pariang, Serpong. Sebenarnya jasad para pahlawan yang ada di Taman Makam Pahlawan 1000 Serpong ini sebelumnya telah dikebumikan di titik lokasi pertempuran, yaitu di pertigaan Kecamatan Cisauk atau lebih dikenal dengan Pasar Lebak, Tangerang. Di lokasi tersebut dibangun juga monumen Tugu Pahlawan, tapi seiring pesatnya perkembangan wilayah membuat makam para pahlawan itu seolah terpinggirkan oleh kesibukan perniagaan komersial. Tambah lagi pertigaan Cisauk memang kadang yang kondang akan kemacetan lalu lintasnya. Alhasil, Taman Makam Pahlawan di lokasi titik pertempuran Pahlawan 1000 itu pun dipindahkan ke tempatnya yang sekarang, yaitu di daerah Kademangan. Dari peristiwa sejarah ini dan kegagahan para laskar pejuang rakyat, semoga kita para generasi bangsa dapat memetik hikmah dan semangat gotong royong dalam menjalani amanah kemerdekaan yang dititipkan kepada kita oleh para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dengan darah, keringat, dan air mata mereka. Ziarah ini adalah sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Dalam kepramukaan, ziarah ini sebagai bentuk pengamalan dasa dharma pramuka, yaitu untuk membentuk kepribadian yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dari Taman Makam Pahlawan 1000 Serpong, Tangsel, saya Suwandi, mahasiswa FKIP PPKN kelas 01 PPKE 002 reguler C melaporkan.